Bapak Presiden menginginkan ketika nanti berlanjut PPKM untuk tahap berikutnya dibawakan kepada PPKN yang lebih di level mikro. Pemahamannya adalah level mikro itu kalau di Jawa, di luar Bali mungkin menyebutnya RW dan RT. Kalau kita di Bali lebih gamblang kita menyebutnya sebagai konteks Banjar. Oleh karena itu, sebentar Pak, ya. Artinya dari pertemuan di Istana itu apakah betul PPKM jilid 3 akan ada atau jilid 2 diperpanjang? Ada rencana menuju ke sana, tetapi tentu dengan konteks dan strategi yang berbeda. Ketika selama ini PPKM diambil secara kewilayahan kabupaten dan kota, Denpasar dan Badung termasuk beberapa kabupaten sebagai pendamping, mungkin ke depan kebijakan itu akan di breakdown lebih mikro lagi dalam sudut pandang dan wilayah yang lebih sempit. Berarti istilahnya PPKM jilid 3 ada Pak ya? Akan menuju ke sana. Kalau saya boleh jujur mengatakan ini kan sudah lama sebenarnya dilaksanakan oleh Kota Denpasar. Saat kita 2020 ada peraturan wali kota yang mengeluarkan tentang pembatasan kegiatan masyarakat berbasis desa adat. Saat sekarang pun yang saya tahu Pak Wakil Wali Kota yang beliau adalah wali kota terpilih, saat saya dampingi bertemu dan rapat koordinasi di hadapan Pak Gubernur, beliau menyatakan sekian ratus Banjar yang ada di Kota Denpasar itu kami sudah bentuk Satgas Banjar. Jadi mereka melakukan upaya penertiban, penegakan protokol kesehatan di wilayah Banjar masing-masing. Ini sudah berjalan dan relatif cukup efektif karena mereka pertama tahu wilayahnya, yang kedua tahu warganya, pendekatan yang dilakukan tentu lebih humanis karena mereka sama-sama dikenal di lingkungan Banjar masing-masing. Oke, berarti dari PPKM berikutnya atau selanjutnya itu ada kayak semacam perubahan-perubahan Pak dari PPKM jilid 1, jilid 2? Banyak aspirasi yang masuk Mas Sambali ya, terutama pertama dari sisi batas waktu dan jam operasional. Pak Wakil Wali Kota Denpasar yang beliau adalah wali kota terpilih saat bertemu dengan Pak Gubernur, beliau menyampaikan aspirasi Kota Denpasar, terutama para pelaku usaha. Contohkanlah sebuah restoran yang mereka baru bisa beraktivitas dan bukanya di sore dan malam hari. Mereka baru buka katakanlah jam 6 baru prepare, jam 7 sudah ada pelanggan. Di aturan PPKM yang terdahulu kan jam 20.00 sudah harus tutup operasionalnya. Tidak boleh ada aktivitas lagi. Nah, oleh beberapa warga terutama pengusaha di Kota Denpasar mengajukan aspirasi dan usulannya kiranya jam operasional untuk kegiatan malam itu bisa diperpanjang kembali ke pemberlakuan PPKM yang tahap pertama di jam 21.00. Tetapi ada catatan penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Pertama, secara kapasitas maksimal 25% dari kapasitas normal. Yang kedua, ketika kita mencontohkan tadi restoran, lebih dominan untuk take away. Jadi tidak ada aktivitas untuk makan di tempat, diupayakan lebih membeli, lanjut bawa ke rumah dan makannya di rumah masing-masing. Artinya Pak, katakanlah untuk jam operasional mall, restoran dan warung-warung dan lain sebagainya itu kan bukanya sampai pukul 21.00. Ini baru usulan ya, karena memang kebijakan Bapak Gubernur kan harus dituangkan di dalam sebuah legal formal yang kita biasa tuangkan di dalam surat edaran Gubernur. PPKM tahap kedua baru akan berakhir tanggal 8, biasanya tanggal 7, minggu sore atau minggu malam kami godok semua itu. Jadi final ditandatangani oleh Pak Gubernur tanggal 7 dan menyebutkan masa berlakunya adalah di mulai tanggal 9. Jadi berakhir PPKM tahap 2. PPKM berikutnya akan berlanjut pasca atau setelah berakhirnya kebijakan yang terdahulu yang akan berakhir di tanggal 8 Februari 2021. Selain itu Pak, perbedaan yang akan diberlakukan di PPKM jilid 3? Mungkin hal positif lain yang bisa ditiru, saya harus menyebut kabupatennya, yaitu di Klungkung. Pak Bupati saat kita melaksanakan rapat evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM 1 untuk menuju ke PPKM 2, Pak Gubernur sendiri menyebut Klungkung membuat sebuah inovasi yang bagus. Terutama ketika kita menengok berbagai kegiatan sosial budaya, adat dan keagamaan yang notabene banyak menghadirkan kerumunan orang. Pak Bupati Klungkung berinisiatif membuat inovasi setiap yang akan hadir dalam kegiatan sosial budaya adat dan agama itu
mereka arahkan untuk dilaksanakan tes. Minimal rapid test antigen. Satu, yang kedua, dalam setiap kegiatan apapun itu, jumlah orang yang hadir dibatasi, betul-betul dihitung dia. Jadi tidak boleh lebih dari 50 orang. Dan ini juga berlaku di Denpasar, berlaku juga di Badung, dan beberapa daerah lain termasuk Gianyar dan Tabanan. Saya kira ini efektif, yang paling bagus, inovasi yang diterapkan oleh Klungkung, diwajibkan rapid test antigen kepada peserta itu kiranya bisa kita terapkan di daerah lain. Di samping memang kata kunci yang berikutnya, yang terakhir barangkali, adalah bagaimana kita secara taat, patuh, disiplin, dan penuh kesadaran dari pribadi kita masing-masing melaksanakan dan menjalankan protokol kesehatan. Artinya ada 2 item sebenarnya Pak yang bisa saya untuk PPKM jilid ketiga atau PPKM selanjutnya ya. Yaitu soal jam operasionalnya. Restoran, rumah makan dan lain sebagainya, jam operasionalnya dari yang PPKM jilid kedua itu 20.00 WITA, di jilid ketiga nanti akan pukul 21.00. Yang kedua, ada salah satu persyaratan ketika akan mengadakan event itu tetap dengan protokol kesehatan, dengan kuota peserta itu sangat dibatasi. Dan yang paling penting, setiap peserta itu wajib minimal rapid test antigen. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali, dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.